Hai, balik lagi kita di Strategi Room di episode minggu ini. Kita ketemu lagi bareng gue di Bro WP. Dan gue Bro Nuzli. Kali ini kita bakal bahas topik sering disepelein nih, tapi krusial ya. Karena kalau kita bicara tentang strategic alignment, setelah strategi itu dibuat, itu kan pasti akan ada perubahan-perubahan di sana dan sebagainya gitu ya. Ya, dan kita akan bahas hari ini di tengah-tengah kesibukan kita semua, ya kan bro? Ditambah kita lagi banyak kurang enak badan, tapi kita tetap ya nyambungin podcast kita biar teman-teman semua yang dengerin podcast ini tetap terhubung sama kita, ya kan? Betul banget, betul. Ya, ngomongin terkait dengan strategi alignment tadi ya, bro, yang sudah lo singgung untuk kita bicarain pada hari ini. Banyak orang kan mikirnya begini bro, ketika strategi itu udah rampung, udah selesai, dianggap kerjaan juga udah selesai, ya kan? Betul. Padahal justru yang lebih berat adalah bikin semua orang itu align satu sama lain dari atas sampai bawah. Karena apa? Kalau enggak, jalannya bisa belok-belok, ada yang ke kanan, ke kiri, tabrakan, dan sebagainya, ya enggak? Betul banget. Nah, alignment itu sederhananya selaras nih. Yeah. Kalau kita bicara tentang keselarasan gitu ya, sampai belibet amat nih mau ngomongnya. Kita bicara keselarasan, ada dua dimensi utama kalau kita bicara di perusahaan ya. Ada vertical alignment sama horizontal alignment gitu. Ya, nah vertical alignment itu kan kayak kita nyambungin level dari atas sampai bawah gitu loh. Jadi dari misi strateginya korporasi diturunin sampai ke masing-masing divisi, sampai ke KPI tentunya, dan KPI divisi dan itulah sampai KPI individu. Jadi semua harus satu garis lurus dari atas ke bawah. Itu kalau kita ngomongin vertical alignment, bro. Nah sekarang kalau kita bicara tentang horizontal alignment ya, horizontal alignment itu antar fungsi. Yeah. Ada marketing, operations, delivery, finance, HR, itu semuanya harus jalan bareng, selaras gitu ya. Nggak bisa ceritanya one man show, satu unit, satu fungsi, kita performance-nya bagus kok gitu, tapi yang lain performance-nya jeblok. Kalau kita nggak bicara tentang horizontal alignment antar fungsi ini, ya namanya nggak akan selaras gitu ya. Kalau nggak jadi ya akhirnya yang timbul ada friksi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya gitu. Dan seru banget sih, karena ini sering kejadian sebenarnya. Misalnya vertikalnya udah rapi, tapi memang horizontalnya udah kacau banget. Antar divisinya udah ya saling tabrakan jadinya. Jadi individu itu ngerti targetnya kayak mana gitu kan, tapi antar divisi sendiri saling tabrakan, saling bentrok, dan bahkan mungkin ya in many cases itu mereka pada ngamanin di masing-masing kan. Iya, ngamanin kursinya masing-masing. Ngamanin KPI-nya masing-masing. Nah, kalau kita bicara tentang contoh nyata nih ya, kita bicara kemarin minggu lalu kita bicara tentang Apple gitu ya. Nah, vertical alignment mereka tuh jelas ya, buat produk yang mengubah dunia gitu. Visinya luar biasa. Maka vertical alignment ini mereka turunin sampai ke engineer sama staff retail. Jadi semua itu ngerti arah besaran perusahaan itu mau bagaimana, sehingga mereka punya passion untuk menjalankan vertical alignment ini dengan seksama ya, dengan bagus gitu. Ya, tapi kalau lu lihat bro, horizontalnya juga solid banget mereka. Coba kalau lihat ya, pada saat mereka launching iPhone-nya misalnya, itu tim R&D-nya, marketingnya, supply chain-nya, retail store-nya, semua tuh kayak jalan bareng gitu kan. Benar. Kalau supply chain-nya aja nggak siap misal, maka ya pastilah kacau, apalagi R&D-nya gitu kan. Lu lihat sih, horizontal alignment mereka benar-benar solid bro. Iya. Jadi kalau misalnya R&D-nya keren tapi ternyata marketingnya nggak siap, supply chain-nya nggak siap, ya tetap aja bakalan kacau balau ya. Betul. Nah, ini contoh lain nih, selain Apple, ini Tesla, kita bicara tentang Tesla. Elon Musk pasang misi besar, accelerating the world's transition to sustainable energy. Itu misi besarnya ya. Dari C-level sampai teknisi pabrik itu ngerti misi besar tersebut. Nah, itu vertical alignment. Tapi horizontalnya juga penting nih. Kita kalau bicara kita mobil listrik gitu ya. Sekarang udah banyak, ada BYD, saingannya ya, ada Hyundai gitu ya, tim baterai, tim mobil, dan tim software.
itu harus integrasi secara utuh. Karena mobil listrik kan kombinasinya hardware sama software ya, nggak mungkin kan, oh ternyata softwarenya bagus gitu tapi baterainya acak-adut kan, tetap aja mobilnya nggak akan jalan dengan lancar. Atau misalnya baterainya tahan lama gitu. Kemudian secara mekanika tim di mobilnya itu juga nggak bagus, softwarenya juga asal-asalan ya, nggak akan jalan dengan bagus gitu. Iya. Atau gue coba cari contoh lain nih ya bro ya, di Unilever misalnya gitu kan. Unilever ini kan mereka global company ya, dengan ribuan brand kan, lu tau lah di bawahnya Unilever itu banyak banget. Iya, banyak banget. Iya. Betul. Lalu bayangin gimana cara mereka vertical alignment-nya, ya kan? Iya. Itu cukup clear dan jelas dari corporate sustainability strateginya sampai ke produk sabun atau sampo-nya mereka ada. Tetapi yang menarik juga adalah lu lihat horizontalnya juga nih, dijaga betul loh antara tim marketing, R&D, supply chain-nya itu selalu duduk bareng biar juga inovasinya jalan mulus, karena ending of the day tadi goals yang akan dicapai oleh perusahaan itu mereka akan ngejar bareng-bareng antar divisi tersebut gitu bro. Iya, menarik nih kalau bicara Unilever ya, dulu ada kawan dia masuk Unilever gitu kan, kemudian dia sales gitu. Nah, tapi posisinya lumayan tinggi ya, sales manager ya. Dia cerita untuk di Unilever bahkan kelas manager itu harus merintis dari bawah. Artinya dia harus tahu sampai di level bawah sehingga dia bisa ngerti waktunya istirahat kapan. Jadi kayak bicara kalau kita yang selama ini terkenal itu kan kayak Bluebird ya. Bahkan di level manager, di level head, dan mereka harus ngerasain jadi supir gitu kan. Atau kutip ya. Mereka ngerasain, dan ini untuk lebih membumikan tadi ya, strateginya sudah pas belum gitu. Nah, kalau kita bicara tentang strategic builder nih, gimana caranya agar alignment beneran itu bisa kejaga? Ini ada beberapa builder, gimana bro? Oke, kita sekarang masuk di strategic builder ya. Yang pertama, kalau di strategic alignment ini, bahwa transfer strategi itu harus sampai ke bahasa yang sehari-hari. Jadi dari C-level sampai staff operasional itu juga harus ngerti ini nyambung ke kerjaan gue apa sih sebenarnya. Ya, itu harus dimengerti dari atas sampai bawah, bro. Oke. Nah, ini kalau menyambung yang tadi, yang kedua nih, kita harus mengintegrasikan KPI-nya. Jadi vertikalnya jelas dari corporate sampai ke individu. Nah, horizontalnya juga nyambung antar divisi saling support. Bukan rebutan resource, rebutan waktu gitu kan. Yang ini saya lebih penting daripada yang lain atau lebih strategik. Nah, itu kan juga nggak akan menyelesaikan masalah gitu loh ya. Ya. Nah, betul banget. Dan yang ketiga adalah yang nggak kalah menariknya, jangan lupa harus ada feedback loop. Ya kan? Karena yang namanya alignment itu bukan one time deal, bro. Cuma sekali jalan, oke, selesai ya gitu. Ya, gitu kan. Nah, itu harus ada feedback loop. Karena apa? Karena sebagai bagian dari mekanisme review yang berkala. Ya, jadi kalau ada ngelenceng dikit ya udah harus kita lurusin lagi dengan feedback loop ini, bro. Nah, ya itu langsung dilurusin. Jadi kalau misalnya ini udah mulai geser-geser nih, udah melenceng-melenceng, kan langsung dilurusin. Nah, yang terakhir ini betul. Yang terakhir ini kita harus punya sistem apresiasi. Kalau kita bicara tentang meritokrasi dalam perusahaan itu penting banget. Gimana agar sistem itu jangan hanya mempunish orang gitu ya ketika terjadi kesalahan. Juga ada sistem apresiasi, ada rewardnya nih. Nah, kalau tim yang paling align ini dikasih reward sehingga alignment tersebut jadi budaya. Bukan cuma formalitas di atas kertas untuk sekedar ya biar fit aja dengan strateginya gitu. Ya benar. Tapi gue tambahin dikit ya bro ya. Gimana? Alignment ini juga sering gagal bukan karena orangnya nggak ngerti strateginya. Nah ini banyak case terjadi seperti ini. Tapi karena komunikasi dan koordinasinya itu minim banget itu. Nah, wah betul. Ya kan, Setuju. Ngalamin sehari-hari kayak gini. Jadi key takeaway-nya adalah bukan cuma kita bikin dokumen strateginya yang bagus, keren, mentereng, kan? Tapi bikin hidup strateginya di organisasi itu juga penting banget lewat alignment ini. Nah, setuju banget bro. Nah, ini mungkin kalau kita ringkas dari tadi kita obrolan ya, ada 3 tips praktis ya. Yang pertama itu selalu mulai meeting, ini nyambung ke strategi kita bagian yang mana. Fungsi dengan fungsi masing-masing orang itu di mana, dengan individunya seperti apa.
Yang kedua, yang jangan lupa orang harus lakukan atau perusahaan itu harus lakukan adalah cross-functional workshop. Nah, ini ada agar alignment terhadap masing-masing fungsi itu lebih terjaga gitu ya. Paling nggak minimal sebulan sekali lah ya. Kalau misalnya memang sudah lebih lancar, komunikasi lebih enak, mungkin 3 bulan sekali lebih pas. Kemudian yang ketiga, itu mungkin kita bisa gunakan tools kayak OKR atau balance scorecard buat jaga benang merahnya perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi intinya setelah strategi dibuat, nah kunci sukses ada di alignment itu vertikalnya nyambung dari atas ke bawah. Nah, horizontalnya juga nyambung antar fungsi. Ya, dan kalau dua-duanya juga kuat, maka strategi nggak berhenti di PowerPoint dong tentunya. Nah, iya, betul. Kan? Tapi strategi jadi sesuatu yang hidup dan bisa dieksekusi dengan nyata, bro. Nah, itu. Jadi bukan cuma sekedar jualan di atas kertas ya. Kita diskusi beberapa episode ke belakang itu, kita berusaha untuk meyakinkan pendengar, pemirsa kita, agar strategi itu mudah dicerna, mudah dijalankan, mudah dipahami, dan mudah dieksekusi. Nah, oke, bro. Episode ini kita tutup dulu. Next episode kita bakal bahas apa nih? Oke, menarik banget. Jadi next episode masih ada keberlanjutan dengan apa yang kita bahas dari episode-episode sebelumnya, yaitu kita bakal ngomongin kenapa eksekusi strategi itu sering gagal. Oke? Nah, itu penting tuh, betul. Yoi. Oke, see you next time. Bye-bye. Cheers. Bye, cheers.